Tijen, balik lagi ke YouTube-nya Seni Sehat. Hari ini aku gak sendirian, aku bareng sama dokter yang ganteng ini. Kalian pasti udah kangen kan sama dokter Garin? Ya, dok, hari ini aku mau bahas anemia nih, dok. Nah, anemia itu apa sih? Dan mitos atau fakta, biasanya anemia itu diderita sama perempuan. Nah, penjelasan, dok. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena banyak tuh teman-teman, pasien, keluarga tuh sering nanya anemia itu apa dan kenapa pas mereka periksa darah tuh kadar Hb-nya rendah gitu. Mereka kan kayak merasa lemes gitu. Nah, sebetulnya penyakit anemia ini adalah masalah kesehatan yang sering terjadi ya. Itu dikarenakan karena sel darah merah dalam tubuh kita itu dalam keadaan yang rendah dibandingkan yang normal. Nah, uniknya, sel darah merah ini mempunyai protein atau barang yang mengangkat oksigen ke dalam seluruh tubuh. Jadinya kalau pada orang anemia itu ibarat katanya oksigen yang di dalam tubuhnya tuh lebih rendah dibanding orang normalnya karena yang pengantarnya aja lebih rendah gitu. Penyebabnya apa sih gitu? Sebetulnya banyak faktor ya yang membuat anemia. Pertama, konsumsi obat-obat tertentu itu bisa bikin anemia. Lalu ada resiko infeksi. Infeksi itu bisa bikin anemia juga gitu. Nah, pertanyaan Breska ini menarik. Biasanya tuh kalau wanita lebih sering anemia ya katanya ya sebetulnya. Khususnya nih buat ibu wanita hamil ya, itu resiko untuk terkena anemia lebih besar. Karena kan sebetulnya ibu hamil kan memiliki janin ya, memiliki kandungan. Jadi ibu hamil itu harus membagi jumlah darah dalam tubuhnya untuk bayinya gitu. Makanya kadang kalau diperiksa ibu hamil itu Hb-nya lebih rendah dibandingkan yang normal gitu. Sebetulnya ya untuk selain ibu hamil ya faktor resikonya untuk wanita sama pria sih sama aja gitu. Ya sementara sih seperti itu sih Bres. Anemia. Nah, gejala-gejala anemia itu apa aja sih, dok? Oke. Ya, biasanya nih pasien-pasien yang datang yang dijumpai itu memiliki manifestasi klinis atau gejala klinis itu ada 5L. 5L tuh, letih, lesu, lemas, lelah, sama lunglai. 5L. Ya, tapi itu gejala lainnya itu seperti warna kukunya tuh bisa jadi biru-biru, terus bibirnya juga bisa biru atau yang kita sebut sianosis ya. Terus juga lidahnya juga menjadi putih, pucat gitu ya. Dan pasien tuh merasa pusing ketika mereka tuh dari posisi jongkok berdiri tuh pusing gitu loh. Lelah kayak pengen pingsan gitu. Ya itu biasanya sih gejala manifestasi klinis yang dilaporkan oleh pasien-pasien umumnya gitu. Nah, gimana sih cara menangani orang anemia nih, dok? Oke, jadi pengobatan anemia itu ya, itu biasanya berfokus kepada penyebab yang mendasari terjadinya anemia gitu. Kalau kalian sebelumnya nonton video dari Seni Sehat ya, aku pernah bilang tuh kalau anemia itu biasanya terjadi rentannya pada ibu hamil, terus juga ada faktor risiko seperti riwayat infeksi ya, itu juga menjadi pertimbangannya. Jadi pertama kalau misalnya pasien dengan anemia, kita bisa memberikan suplemen vitamin zat besi gitu, vitamin B12 sama asam folat itu mempercepat penyerapan dari zat besi tersebut gitu. Nah, memang kalau misalnya anemianya benar-benar parah gitu sampai pas diperiksa darah hemoglobinnya di bawah 7 itu harus transfusi darah gitu. Cuman kalau masih di atas itu sih masih bisa dikasihkan suplemen zat besi, tapi harus ada beberapa yang dihindarin Breska. Jadi seperti kafein, teh itu menghambat terjadinya proses penyerapan dari zat besi itu gitu. Jadi kita juga harus menghindari dari konsumsi kafein atau teh gitu. Jangan lupa juga vitamin C. Vitamin C itu bagus buat penyerapan dari zat besi gitu. Ya. Berarti faktor utama yang penting dalam anemia itu zat besi berarti ya, dok? Betul, zat besi. Oke, penjelasan berikut penjelasan dari dokter Garin. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.